نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ومختاره وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Hadirin sekalian, jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu Masjid Namirah Lamongan, yang semoga insya Allah tahun depan kita semuanya wukuf di Masjid Namirah Arafah. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang baik, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ini termasuk satu di antara 4 bulan suci. Maka ibadahnya diperbanyak, sholatnya diperbaiki, sholat sunnahnya diistiqomai, diperbanyak puasa, sedekah, silaturahim, dan amal ibadah yang lain. Karena amal yang dilakukan pada bulan suci itu pahalanya jauh lebih besar dibanding amal yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Sampai para ulama itu berselisih, berbeda pendapat. Mana lebih besar pahala ibadah di bulan Ramadan dan pahala ibadah pada bulan suci yang 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Sampai para ulama itu berselisih pandang. Itu menunjukkan bahwa pahala ibadah pada bulan suci, terutama saat ini kita di bulan Dzulqa'dah, ini enggak kaleng-kaleng, pahalanya besar banget. Maka kalau panjenengan saged tahajud, panjenengan gadah waktu sholat duha, panjenengan saged nggadahi waktu maos Al-Quran di waos Al-Qur'ani, banyakin ibadah karena kita berada di bulan suci. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan, di mana nikmat itu tidak mungkin datang kalau bukan pertolongannya Allah. Nikmat itu tidak mungkin bisa kita nikmati kalau bukan karena pertolongannya Allah. Semua kebaikan tidak akan terwujud kalau kita tidak dibantu oleh Allah. Maka itulah alhamdulillahi alladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Hanya karena nikmat Allah semua niat baik itu terlaksana. Dados panjenengan mulai tadi Jumat niat engkau bengi ngaji nang Masjid Namirah. Itu niat panjenengan tidak akan terwujud kalau bukan karena pertolongan Allah. Terus panjenengan niat lagi, besok subuh mau subuhan berjamaah ke masjid, kalau bukan karena nikmat Allah tidak akan terwujud. Maka dengan itu terus pandai-pandailah bersyukur. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita akan berbicara tips menghindari marah. Kalau kita bicara secara umum, dipisah jadi 2. Dan masing-masingnya ada poin-poinnya. Jadi kalau panjenengan tidak bawa buku, saya jamin mulai lali kabeh. Enggak ya? Oh HP, oke. Zaman wis keren kok ya, masih buku ente. Sit.
Sudah, insya Allah gampang. Sebelum kita masuk pada materi tips menghindari marah, saya mau tanya dulu. Biasanya sing ngamuan bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang kompak, tidak usah takut. Tak belani, jok khawatir. Biasa yang suka marah bapak-bapak apa ibu-ibu? Gitu dong, bagus. Nanti pulang kalau ada apa-apa curhat sama saya ya. Ustadz kalau mlebu omah ini. Bu, sing seneng ngamuan sinten, Bu? Bapak, Pak. Yang gampang uring-uringan sinten, Pak? Ya sudah, berarti ya podo ya. Bapak ngomong ibu, ibu ngomong, berarti sama kita ini, podo ini. Nah, padahal Islam itu jamaah, panjenengan perhatikan dengan baik. Saya malam ini tidak mau ngerepoti tukang edit. Karena pengajian sebelumnya ibu beliau ngomong ke saya, itu Ustadz yang pegang kamera anak saya. Yang biasa ngedit, jangan dibikin capek Ustadz. Oh nggih Bu, nggih. Takut saya. Langsung yang maju Jenderal Bintang 4 ini. Sudah, aman. Paling edit sedikit tok. Kalau saya ngomong Prabowo gitu editan. Kalau enggak ya enggak. Sudah ya. Enggak, kita doakan Pak Bro, Pak ketara lek gak ikhlas itu. Kita doakan Pak Prabowo, Pak Gibran, mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah, dan kebijakannya itu apik terus. Amin. Sudah. Lah ini ikhlas Bu ini. Anda kok memandang saya curiga gitu ada apa? Enggak boleh, harus ikhlas. Sudah. Islam itu jamaah agama yang tidak hanya ngatur antara panjenengan dengan Allah. Boten hanya itu, ndak. Islam itu ngatur antara panjenengan dengan Allah harus baik, dan dengan baiknya Anda dengan Allah, maka pasti panjenengan dengan sesama katut api. Itu rumus, ndak mungkin bisa diubah. Maka sampai Al-Imam Ibnul Qayyim itu ngomong wasiat para salaf. Dari satu salaf menuju salaf yang lainnya, sampai wasiat ini sampai kepada kita. Salah satu wasiatnya apa? Perbaiki antara engkau dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki antara dirimu dengan sesama manusia. Itu umum sudah. Perbaiki akhiratmu, Allah perbaiki duniamu. Perbaiki batinmu, Allah perbaiki zahirmu. Ini 3 nasihat para salaf. Panjenengan cekel ojo dicul nih. Nomor 1, perbaiki antara kita dengan Allah, maka menjadi tugas Allah untuk memperbaiki kita dengan sesama manusia. Nomor 2, perbaiki akhiratmu, Allah akan perbaiki duniamu. Dan yang ketiga, perbaiki batinmu. Batin itu artinya apa? Hati ini diapii. Jangan suka nyimpen dendam, iri kepada orang lain, benci kepada sesama muslim. Ya Allah, diilangi. Eman-eman lekmu sholat. Nggih apa nggih? Perbaiki batinmu, maka Allah akan perbaiki zahirmu. Nah, salah satu di antara nasihat itu, perbaiki antara Anda dengan Allah, Allah perbaiki antara Anda dengan sesama manusia. Itu menunjukkan seorang manusia ketika ikhtiar baiknya dia kepada Allah itu maksimal, maka pasti dengan manusia Allah tidak akan mengingkari janji, mesti api. Maka dengan itu ada kalimat hablum minallah, hablum minannas. Orang kalau dengan Allah baik, dengan manusia ikut baik. Tapi lihat, dengan Allah baik, dengan manusia tidak baik. Neraka. Anda tahu hadisnya? Tahu. Cuma mungkin panjenengan belum ngeh saya mau ngomong apa. Ada seorang perempuan rajin sholat, rajin puasa, gemar sodakoh. So'imatun, qa'imatun, mutasaddiqatun. Sholate sregep, posone ajek, sodakoi akeh. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini? Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Saya juga tidak tahu kenapa kok contohnya perempuan, kenapa ya? Atau kita ganti lagi aja gitu. Nanti jadi hadis palsu. Saya masuk neraka, jarang perempuan. Berarti ya Kanjeng Nabi tahu sing gampang ini itu siapa? Perempuan.
Tapi perempuan ini tadi yang rajin sholat, gemar puasa, istiqomah sedekah, perempuan itu tu'dhi jiranaha bilisaniha. Lisannya itu suka nyakiti tetangganya. Terus Rasul ditanya, loh kalau model begini pripun? Bagaimana? Dengan Allah baik, mosok melbu neraka. Tapi lek melbu surga, lho mbek tanggane elek. Rasulullah bilang apa? Perempuan model begini tidak ada baiknya sedikit pun. Di mana letaknya? Idzan hiya finnar. Kalau seperti itu tempatnya dia di neraka. Ini hadis, bukan omongan Darmo Gandul. Ini hadis sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Terus saya mau tanya, Bu, panjenengan jawab nggih, Bu? Bu, ini sekedar nyakiti tetangga melbu neraka. Lah kalau yang disakiti suami, lo kok guyu jawab? Ini jangan diedit ini, Juwarno ini. Perlu kasih diulang-ulang yang ini. Ini nyakiti siapa? Sampun nggih, pesan sudah saya sampaikan, aman. Jadi yang belakang tadi pesan sama saya, Bu. Tak sing iku dikencengi tak. Nah, ini nyakiti tetangga neraka. Padahal sholatnya api, posone api, yo greg-sregep sedekah. Hanya karena lisannya mengganggu tetangganya, neraka. Ini menunjukkan Islam itu bukan hanya berbicara tentang panjenengan dengan Allah, tapi kepada orang lain acuh boten. Maka sampai dibilang antara kita dengan Allah intinya satu, tauhid, ojo syirik. Selesai. Antara kita dengan sesama manusia intinya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing apik, ojo ganggu, sing manfaati. Itulah Islam. Nah, termasuk perkara yang Nabi sampaikan, innama bu'ithu. Oh, apal, sombong. Mentang-mentang apal nyaut kabeh. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tujuan Allah mengutusku hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, salah satu yang mau kita bahas ini poin tentang akhlak. Ojo ngamuan. Anda tahu orang yang suka ngamuan sing ketoke keren, gagah, ngisini. Orang kalau ngamuan lemah. Orang itu kalau ngamuan belum dewasa. Orang itu kalau ngamuan gampang dikalah nih. Orang itu kalau ngamuan belum jadi orang yang hebat. Jangan salah faham. Dikira lek iso jerit, iso ngamuk, meripate mendelik, raine rai. Maaf. Apa bahasa Jawanya wajah itu, Bang? Rai ya. Maaf ya, ini bukan kasar loh ya. Wajahnya merah, terus tangannya malang kerik. Tapi walang mana sih mengkerik begini? Kayak gak enak ya. Tangannya malang kerik terus nyentak. Sopo sampean? Karo sopo aku? Ah, ini mulai. Ini jangan dikira keren. Maaf ya. Justru orang kalau ngamuan menunjukkan dia tidak ada apa-apanya. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sura'ah." Orang yang kuat njopo jeru, lahir, batin, kuat fisik dan mental, kuat akal dan hati. Siapa mereka? Bukanlah orang yang menang ketika bertanding gulat. Tidak. Jadi keren itu bukan karena kekuatan otot dan non sewu. Justru sebaliknya, biasa orang kalau akalnya lemah, ototnya maju. Orang kalau akalnya kuat, nggak perlu ngotot. Maka orang yang senengane ngototan, itu biasanya rodok lemah di sini. Mainnya apa? Ngotot. Ngotot itu bahasa Inggrisnya ngengkel. Nggak usah goyang-guyu, tenang aja. Nanti kita buat kamus sendiri. Ngengkelan, itu orang lemah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau mau lihat orang kuat atau orang lemah, bukan di ring tinju, bukan di pertandingan gulat, bukan di pertandingan MMA, bukan di pertandingan zaman dulu Smackdown, bukan, belum tentu kuat. Tapi Rasul mengatakan, innamasyadid, hanyalah yang dibilang kuat. Ayo diintrospeksi dirinya masing-masing.
Lek pas anake wayahe sekolah digugah angel, Bu, ngamuk mboten? Anda ngamuk kok bangga sih? Didulang, males mangan, gak gelem mangap, ngamuk mboten, Bu? Tenang nih. Mboten. Nah, kalau yang laki-laki di jalan raya, lampu merah, mobil di depan sudah lampu hijau lah kok gak ndang melaku, dibel mboten? Ngebele biasa nopo kados ambulan? Ayo jujur, ndak usah gaya tok. Woi, koyo ambulan bawa pasien kritis. Tuwet. Iku mbek lambene gak mek belit tok sing murup, lambene yo murup. Maju cak gitu loh. Coba, cuma sekedar lampu hijau wis murup, temen depan panjenengan belum jalan. Pirang menit sih, Pak? Kok sampai kudu menek bel tuh sampai koyo menek. Nah, tapi orang yang kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menguasai dirinya, ngerti enggak menguasai diri? Berarti dirinya tidak disetir setan, tidak disetir keadaan, tidak disetir orang lain, tidak diarahkan oleh perbuatan orang lain, tapi dia yang menjadi nahkoda di dalam setiap akal, perbuatan dan sikapnya. Aku, bukan orang lain. Nah maka lek wong ngamuan itu gampang disetir, dilokno. Weh, lemu. TBC. Lah coba. Itu terpengaruh dengan orang lain, dia tidak mampu mengkontrol dirinya. Nah maka Rasul ajarkan di dalam Islam, orang kuat itu adalah mereka yang mampu menahan diri ketika sedang emosi. Tak cerita nih. Jadi ketika emosi dia mampu ngontrol. Kalau orang lemah emosi jerit, orang lemah emosi gepuk, orang lemah emosi nyepak, orang lemah emosi SP. Ngerti SP? Pokok emosi didik bertindak. Maka Luqman Al-Hakim itu ngasih nasihat anaknya. Kan nasihatnya banyak. Saya punya satu buku kecil, kumpulan wasaya Luqman libnihi. Kumpulan nasihat Luqman kepada anaknya. Salah satunya apa? Jangan ambil keputusan ketika marah. Jadi kalau pas marah, jangan mengambil keputusan. Nanti apa? Nanti nyesel. Nah sudah ceritanya begini. Ini menunjukkan orang kuat. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu dengan salah seorang, bukan pembantu ya, asistennya yang bernama Aslam. Namanya Aslam, asistennya Umar. Jadi Umar itu punya dua asisten, banyak. Yang sering disebut dua ini. Kalau untuk urusan pemerintahan, asistennya siapa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Paling sabar, ya Allah, kati ngamuk kok temani jangan marah. Yang ketika Umar keliling, ketemu ibu, nyuruh anaknya nyampur susu dengan air. Tahu? Itu yang saat itu mendampingi Umar siapa? Nggih, mboten napa-napa nggih. Ya inilah perlunya ngaji ya. Ngedemati nih. Namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sinten? Abu Ubaidah. Itu yang ketika Umar ketemu ibu-ibu masak anaknya nangis. Terus Umar tanya, "Masak nopo, Bu?" "Watu." Mudah-mudahan Allah marah sama Umar. Tidak tahu kalau yang diajak ngomong itu Umar. Itu yang mendampingi siapa? Abu Ubaidah. Dan ada satu lagi asisten untuk urusan yang rumah tangga lah. Itu namanya Aslam. Nah, Aslam ini suatu hari ketemu dengan Sayyiduna Bilal bin Rabah. Sama Bilal ditanya, "Aslam, sif lana Umaran idza ghadib." Aslam, coba cerita nonang aku. Bagaimana Umar itu ketika sedang marah? Bilal tanya, "Aslam, coba cerita nih. Umar itu kalau marah seperti apa?" Dengerin jawabannya Aslam. "Inna Umaran idza ghadib la yusaf." Umar itu kalau marah gak iso dicerita nih. Wih, serem, menakutkan. Bilal tanya, "Kenapa? Kok tidak bisa diceritakan?" "Saking takutnya kami, Umar dorong ngamuk, kami kabur duluan."
Terus saking takutnya, loh terus bagaimana kami mau cerita? Enggak tahu roh. Lawan Umar belum marah, kami sudah kabur. Apa kata Bilal? Bilal menimpali ucapannya Aslam itu. Kata Bilal, wallahi la, demi Allah enggak begitu. Saya lihat Umar itu orang paling lembut, katanya Bilal. Iltaqaitu Umaran fi qimmati ghadabihi. Pernah satu kali saya ketemu Umar bukan ketika marah, enggak. Tapi apa? Fi qimmati ghadabihi, di puncak kemarahannya. Jadi pas ngamuk pol. Antum tahu kata Bilal apa? Saya ketemu Umar di puncak kemarahannya. Faqara'tu alaihi ba'dha ayil Qur'an. Lalu aku bacakan di depan Umar beberapa ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Fataqta'a ra'sahu ka'annahu at-tayrul madhbuh. Tiba-tiba Umar itu langsung diem, kepalanya manggut-manggut. Tidak lama dia terjatuh, pingsan seperti burung yang disembelih. Bayangin. Jadi itu orang kuat. Jadi ngamuk diwacane ayat. Apa gendeng aku kok wacana ayat? Kok rukyah aku? Lah jina kok kira aku iki. Lu Masya Allah. Umar itu dibacain ayat, langsung tunduk. Karena Umar ngerti Al-Quran itu kalamullah, firman dari Allah, seperti itu. Nah, maka kemudian kalau kita mau lihat kita ini kuat apa enggak, panjenengan cek. Kalau panjenengan dipancing emosinya oleh orang lain, gampang terpantik napa mboten. Kalau panjenengan mampu menguasai diri, panjenengan pancen ngeten. Panjenengan pancen ngeten, berarti Anda orang kuat. Karena Rasul mengatakan orang yang kuat itu mereka yang mampu menahan diri, menguasai dirinya, mengendalikan dirinya ketika dia sedang emosi. Maka tolonglah kalau lagi ndak enak hati jangan pidato. Lah ini teman-teman kadang-kadang ya kurang perhatian loh. Kalau ada orang capek itu ya dilungguh nisik, kon lungguh, dipijeti, kei banyu putih. Lagi wong kesel dikei mic, kei podium, ngawur ngomongnya. Anda tidak tahu kan maksud saya siapa kan? Maaf mas, maaf, satu ini dok ya mas, liane gak usah aman. Ya Allah, panjenengan tulis menit berapa ya? Kira-kira masuk menit baru 15 ini. Nah sudah, maka ternyata Umar itu mampu menahan diri, itulah orang kuat. Nah maka ada satu hadis. Panjenengan tahu hadis Arba'in Nawawi, ya kan? Itu kan inti hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang mencakup keseluruhan pokok-pokok agama. Itu oleh Imam Nawawi dikumpulkan 42 hadis. Dan yang mengumpulkan hadis Arba'in itu bukan Imam Nawawi tok. Wakeh, Imam Nawawi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan ulama yang lain. Pertanyaannya, kenapa 40? Karena ada satu hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang menghafal 40 hadis. Maka para ulama berlomba-lomba, ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang adab, ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang hati, ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang pokok-pokok Islam, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Rajab. Nah, dari 42 hadis yang Imam Nawawi kumpulkan tentang pokok-pokok ilmu agama, salah satunya apa? Hadis la taghdab, ojo ngamuk. Ternyata itu menurut pemahaman fikihnya Imam Nawawi, inilah salah satu inti agama. Ojo ngamuk. Don't hungry. Angry kok saya eling bird. Angry bird. Jadi kalau ada orang gampang angry, jangan-jangan bird itu dia itu. Ojo-ojo manuk itu ya. Nah sudah, maka menurut Imam Nawawi, serius. Ngaji guyang-guyu, astagfirullah. Ya serius dulu. Ngaji itu mendelik. Ngaji. Lali ya wis. Sampai mana tadi? Nah, menurut Imam Nawawi, satu di antara pokok agama itu hadisnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya seorang laki-laki datang sama Nabi Muhammad. Lalu laki-laki itu ngomong apa? Ausini, Kanjeng Nabi, kulo nyuwun nasihat. Kanjeng Nabi, tolong saya diberi nasihat. Kasih saya nasihat. Ausini, berikan kepadaku nasihat. Atau berilah kepadaku suatu wasiat. Ausini, kasihlah wasiat, nasihat untukku, pelajaran. Maka Nabi Muhammad mengatakan, qala la
taghdab. Jangan marah. Ternyata kalimat ini jamaah, itu bukan kalimat sesingkat dan sesimpel itu. Tapi ternyata rentetannya banyak. Ojo ngamuk. Maka laki-laki itu ngomong apa? Zidni. Kanjeng Nabi, kula nyuwun ditambahi. Masa saya minta nasihat panjenengan cuma kasih satu tok? Ojo ngamuk. Maka laki-laki itu bilang, zidni. Panjenengan tambahi Kanjeng Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? La taghdab. Jangan marah. Diulang 2 kali. Laki-laki itu ngomong, zidni, tambahono. Kanjeng Nabi tetap ngomong apa? La taghdab. Jangan marah. Sampai hadis ini dikatakan oleh perawinya, faraddada miraran qala la taghdab. Dan Rasulullah mengulang berkali-kali, jangan marah. Maka ada satu nasihat dari seorang ulama ahli hikmah. Ketika ditanya, sampean niki kok koncone akeh? Dan semua yang berteman dengan kamu kok roto-roto awet? Kita ini coba koncoan sama orang. Paling bertahan berapa lama sih? Pisah. Berapa lama? Pisah. Berapa lama? Pisah. Maka ditanya oleh salah seorang muridnya kepada ahli hikmah tadi, opo carane supaya kekancan itu awet gak gampang pisah? Termasuk nun sewu nggih Bu? Termasuk rumah tangga, supaya awet tidak gampang pisah, gak gampang pedot. Jawabannya apa? La taghdab la tufraq. Singkat, padat, jelas. La taghdab la tufraq. Ojo ngamuk, sampean gak akan pisah. Jangan marah, maka kamu tidak akan pisah. Karena saya mau tanya, teman mana yang senang dimarahi? Pasangan mana yang suka dimarahi? Anak mana yang suka dimarahi? Orang tua mana yang senang dimarahi? Tetangga mana yang senang dimarahi? Partner kerja mana yang suka dimarahi? Maka kuasai betul emosi ini. Jangan marah. Maka kamu tidak akan berpisah. Coba sekarang, kalau sok bosi, ngerti bosi? Gayane koyok bos, ngamuan. Gak becus. Orang tidak akan betah. Orang itu betah dengan kita ketika kita ini kurang luweh. Panjenengan ngerti kurang luweh? Kurang luweh itu apa? Kurang luweh itu toleran. Alas rapopo, alah biasa, alas yang penting didandani, yang penting dibalekne, alas yang penting gelem jaluk sepuro, alah normal jenenge menungso mesti salah. Itu Anda akan awet. Berteman awet, bertetangga awet, bersahabat awet, berumah tangga juga awet. Maka kalimat nasihatnya Nabi ini mengambil peran yang sangat besar di dalam akhlak, di dalam urusan hablum minan nas, di dalam urusan hablum minan nas. Nah, sekarang kita masuk. Tapi ngene lho Ustaz, bojoku iku Ustaz, gak tak amuk, gak ngerti-ngerti. Mancing iku Ustaz. Budal mari isap, balik adan beduk, gak nggawa iwak blas. Nah ini, mana yang suka mancing-mancing? Mana ini ahli mancing mania ini, mana? Apalagi Lamongan ya, puas Lamongan ini gak mancing, gak keren ya. Saya tadi mobil saya mogok di sana di Cermi, saya noleh ke sebelah kiri, tambah, langsung jiwa mancing saya muncul. Kok selamat gak nggawa joran saya? Nggawa joran gak sedonang namira saya. Subhanallah. Nah, maka hati-hati. Jangan marah, maka engkau tidak akan ditinggalkan. Nah, sekarang jamaah, ada 5 poin penting untuk kita bisa menghindari kemarahan. Dan 5 poin ini kita bagi menjadi 2. Faham gak? Ada berapa poin? 5. 5 poin ini dibagi menjadi berapa? 2. Tapi nun sewu lho nggih. Diamalkan, jangan digawe rungon-rungon. Kalau ngaji cuma ngaji kuping jamaah, orang diantara kita ini ustadz kabeh. Kalau ngajinya ngaji kuping. Tapi kita kepingin ngaji itu berbuah amalan. Diikhtiarkan. Wis, mosok wis ngaji gak berubah. Mosok wis ngaji panggah ngamuan, mosok wis ngaji gak tambah sopan, mosok wis ngaji gak dadi wong sing sabar, mosok wis ngaji gak gampang memaafkan orang lain. Itu mulai sehingga ngaji kita itu berbekas, tambah ngaji tambah apik, tambah ngaji tambah sopan, tambah ngaji tambah istiqomah.
Kalau cuma ngaji sekedar, oh enak yo, iya nggowo yo tok. Mulai awal sampai akhir kemekel aku. Lah ngundang lodrok ae. Lho, orang ngundang lodrok malah ketawa Anda ini ya. Nah, maka ngaji, ayo bismillah, ikhtiar untuk mulai diamalkan. Sip. 5 poin dibagi menjadi 2. Pembagian yang pertama dibilang apa? Mani'u al-ghadab. Antum tulis mani'ul ghadab. Pencegah sadurunge kepancing emosi. Jadi namanya mani' al-ghadab. Pencegah dari kemarahan. Ada 2, tapi tak tambahi siji. Ada 2, tapi tak tambahi 1. Jadi pembagian yang pertama apa? Mani'ul ghadab. Pencegah apa? Kemarahan. Yang nomor 1, sebelum panjenengan kepancing amarah. Poin yang paling penting, hindari sebab-sebab yang menjadikan panjenengan ngamuk. Hindari apa? Sebab. Panjenengan buka surah Al-Muddatsir. Surat apa? Al-Muddatsir. Nomor 1, hindari penyebab terpancingnya emosi. Misalkan begini. Aku iki pokok mbek bojoku, gak iso ngomong masalah duit. Lek dijak ngomong masalah duit mesti ngamuk. Nah, maka Anda cek. Setiap Anda akan membicarakan uang dengan orang yang Anda tahu lek dijak ngomong masalah duit mesti ngamuk, cari waktu yang tepat. Cari suasana yang sedang enak, nyaman. Cari suasana hatinya dia yang kelihatan dia sedang nyaman. Itu menghindari. Anda buka surah Al-Muddatsir pada ayat yang ke-5. Warrujza fahjur. Segala perbuatan-perbuatan buruk tinggalkan. Ini salah satu di antara maksudnya jamaah, menghindarkan diri dari perbuatan keji. Menurut saya mungkin perbuatan keji yo zina, mabuk, judi, ngomongnya kotor, tidak beradab, itu kan keji. Tapi tidak menutup ayat ini dari makna apa? Orang yang akan menjadikan Anda berbuat keji, tinggalkan. Misalkan, aku lek peduk wong iki, mesti emosiku kepancing. Terus bagaimana? Yo tinggalkan dia, hindari dia. Maka dengan itu, menjadi pilihan, bu, menjadi pilihan panjenengan untuk meninggalkan teman-teman yang toksik. Ngerti tidak toksik? Toksik itu teman tapi kayak racun. Panjenengan kalau ketemu dia dijak rasan-rasan. Kalau ketemu dia dijak shopping. Kalau dijak shopping dibayari sih malah gelek-gelek teko. Ini shopping entekno duit bojo. Anda kalau ketemu dia dijak ke tempat yang kurang baik. Kalau ketemu dia diajak ngomong-ngomongan yang tidak. Nah, itu yang pertama, hindari apa-apa yang Anda tahu perkara ini menjadikan saya marah. Misalkan nonton Persela Lamongan. Masih ada? Masih ya? Di Liga berapa Persela? Liga 2. Kayaknya Arema bakal menyusul ini. Ah, misalkan, wakil lek nonton Persela nang lapangan, mesti mesu. Oi, tetep sikile. Gak apa-apa wes, kalah skor menang sirah. Itu bahasa-bahasa di lapangan. Oh, saya juga dulu ya orang. Nggak. Jangan buka aib. Nah, sudah. Maka Anda tahu, oh tempat ini tidak baik. Saya kalau di tempat ini emosi saya terpancing. Saya kalau berteman dengan, nah itu, maka poin pertama, hindari dulu sesuatu yang Anda tahu, lek tak lakoni aku ngamuk. Maka menghindari teman-teman yang toksik. Warrujza fahjur. Tinggalkan yang buruk-buruk itu. Teman yang buruk tinggalkan, tempat yang buruk tinggalkan, aktivitas yang buruk tinggalkan. Termasuk apa? Maaf loh gitu. Bapak-bapak yang suka sekat. Suka main catur. Main catur itu kalau orangnya sabar, aman. Tapi kalau orangnya emosian, lewes mulai kalah, mulai konconya diganggu. Nanti temennya tidak sabar, akhirnya ngamuk, eker-ekeran. Bukan cuma catur, yo kartu barang. Saya punya komunitas, yang Masya Allah komunitas ini.
Ben Rebo malam Kemis istiqomah, kudu ngaji, Pak. Main domino. Astagfirullah. Ya bukan komunitas saya tahu komunitas itu. Dan itu subhanallah. Awalnya itu biasa mulai 9:30 mereka pulang kerja, pulang sholat isya, pulang pengajian, ngumpul. Awalnya tenang. Kan mainnya kelompok-kelompokan. Anda nggak tahu ya? Atau nanti di sebelah sana nanti habis pengajian. Itu main berdua, konco-koncoan, domino. Nanti les mulai kalah, mulai emosi, mulai ngilokno. Pertama guyon, suwe-suwe dadi ngamuk temenan. Nah, orang yang cerdas, yang seperti itu ditinggal. Oh, mau aku gak gelem. Kenapa? Aku lek wis main, emosiku gak kekontrol, gak ketoto. Timbang aku engkok ngamuk. Itu poin pertama, tinggalkan teman, tempat, aktivitas yang menjadikan Anda gampang terpancing emosi. Maka itulah pentingnya kita pilih-pilih teman, pilih tempat, pilih aktivitas. Nomor 2, ini masih pada poin mani'ul ghadab. Supaya tidak terpancing. Sadurunge ngamuk lebih bagus dihindari. Maka ada istilah apa? Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik dari mengobati. Orang kalau mengobati bisa sembuh, tapi ada kemungkinan tidak sembuh. Tapi kalau mencegah dari awal, karuan gak loro. Paham betul? Nah, maka masih pada poin mani'ul ghadab, pencegah kemarahan. Poin kedua pada pencegah kemarahan, tatadzakkar fadla al-hilm. Memahami keutamaan al-hilmu. Ha lam mim. Al-hilm. Hilm itu apa? Santun. Santun itu apa? Gak ngamuan. Gak ngamuan itu apa? Sabar. Sabar itu apa? Tidak gampang terpancing emosi. Nyabrang. Lah kok ada mobil, wis kelihatan panjenengan nyabrang. Lah kok mobilnya gak gelem ngalah, Anda mau ditabrak. Biasanya apa yang Anda lakukan? Nah, besok jamaah namiroh loh. Tolong minggu depan jangan boleh datang lagi nih. Lo misuk, memang iya ya. Kadang-kadang keperucut itu loh, Masya Allah. Wis ngempet tapi kok yosik metu. Nah, maka jamaah sekalian, daripada Anda terpantik, karuan dihindari. Maka bagaimana menghindarinya? Anda ingat, eling terus, ojo sampai lali. Keutamaan bersifat santun. Dan orang yang santun, panjenengan cek syariat ini, tempatnya di surga. Orang yang santun, tenang, gak emosian, boten gerasa, gerusu, orangnya kalem, berwibawa, dipancing emosinya senyum tok. Nggih, panjenengan ngeten, nggih, panjenengan sing bener. Wong ngamuk, ini mobil saya, bebaret. Nggih, kalau joli. Dijoli kayak kaya saja. Sing duwe showroom lho bapakku. Oh iya, Masya Allah. Jadi orang mau ngotot model apa? Panjenengan ingat-ingat keutamaan orang yang bersikap santun. Ada salah satu orang sahabat namanya Ashaj ibni Abdul Qais. Ashaj ini orangnya tenang banget. Gak kesusu, gak emosian, gak ngamuan, gak gampang terpancing. Sama Rasul dipanggil, Ashaj, sini. Terus Rasulullah mengatakan apa? Inna fika, di dalam dirimu ini Ashaj, khaslatani yuhibbuhum Allah. Ada dua sifat, yang dua sifat itu kecintaannya Allah. Bayangin. Jadi kalau panjenengan punya sifat ini, Gusti Allah cinta kepada Anda. Nomor 1, al-hilm. Orangnya santun. Yang kedua, wal anat, boten kesusu. Orangnya santun, orangnya boten gerasa gerusu. Diingat, oh saya harus jadi orang yang santun. Diilokno, nggih, boten nopo-nopo. Anda tahu Ali Zainal Abidin, cirinya Nabi itu apa? Semakin diganggu semakin sabar. Itu Nabi. Maka ada satu orang ngetes cicitnya Nabi, Hasan bin Ali. Ali bin Hasan bin Ali. Ali bin Hasan bin Ali. Panggilannya Ali Zainal Abidin. Itu dites. Ada orang datang ke majelisnya dia. Dinya, oh ini yang ngaku cucunya Nabi. Ngorai sopopo, ngawur, medit, terus dihina. Disebut semua keburukan-keburukan yang tidak ada dalam dirinya. Muridnya Ali Zainal Abidin ngamuk. Pendatang tadi dindek. Tak prekes lambemu.
Kata Ali Zainal Abidin, biarkan. Jarang ada orang berani menasehati saya. Mumpung ada yang berani menasehati, biarkan sampai selesai. Apa kata Ali Zainal Abidin? Mas, terus nih. Terus terus keluar. Setelah berhenti, ditanya, wes entek Mas? Sampun telas? Yo entek. Nggih pun. Apa kata Ali? Inna ma qultahu kullaha fi. Semua yang Anda sebutkan tadi ada dalam diri saya. Wa astaghfirullah min jami'iha. Dan saya beristighfar kepada Allah. Saya bertobat kepada Allah dari apa yang semua kamu ingatkan tadi. Saya istighfar, saya tobat. Dan yang belum panjenengan sebut, se'awakeh Allah tutup untuk saya. Sampai durung-durung. Luwe akeh. Terus Ali Zainal Abidin bilang apa? Gini Mas, panjenengan kan bukan orang sini ya. Kelihatan wajahnya asing. Siapa tahu Anda kesini ada perlu. Ayo Mas, tak ewangi. Ganti dari nasihat yang Anda berikan untuk saya. Coba. Kisinan ndak orang itu? Kau usah ngene. Waduh. Ngaku ustaz tuh. LC lu. LC itu lucu maksudnya. LC lu. Memang gak ngerti kamu tuh kitab raiso. Ngelok aku ini ceramah mulai umur 4 bulan. Nyeramai apa 4 bulan ini? Nah sudah, tidak perlu ngotot, yang santun. Maka laki-laki itu kisinan, dibilang apa? Tidak. Saya minta maaf. Saya itu tadi ditantang orang, dikasih challenge. Tidak ngerti, Lamongan challenge tidak ngerti. Saya itu tadi ditantang orang. Kalau bisa bikin panjenengan marah, saya dapat 1000 dirham. Apa kata Ali Zainal Abidin? Ya Allah, tatajahhalu alayya bi alfi darahim. Kamu kurang ajar sama saya hanya untuk 1000 dirham. Kata Ali apa? Ambilkan dompet saya. Kasih untuk dia 10 kali lipatnya. Kawan mulih. Coba, santun. Dicintai sama Allah. Itu nomor 2. Nomor 1, hindari teman yang bikin Anda marah. Hindari aktivitas tempat yang bikin Anda marah. Selamat gak ngamuan. Nomor 2. Mengingat keutamaan orang yang santun. Yang ketiga, masih pada mani'ul ghadab, pencegah kemarahan sebelum terjadi. Mengingat apa? Mengingat keutamaan menahan amarah. Ini khusus bapak-bapak. Menahan saya kadang semangat gini, kadang-kadang antara otak sama mulut tidak sinkron. Otak saya kepingin cepat, mulut saya tidak kuat. Memahami keutamaan menahan amarah sebelum terjadi apa? Kemarahan. Jadi sak durunge panjenengan terpantik. Nomor 1, tinggalan. Nomor 2, taulah Anda keutamaan bersikap santun. Nomor 3, tahu keutamaan menahan amarah. Ada satu hadis. Hadis ini untuk bapak-bapak cowok ini. Ibu-ibu menengahi. Hadisnya begini. Dari sahabat Muaz ibnu Anas al-Juhani as-sahabi radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda dalam hadis yang hasanun sahih. Rasulullah bersabda, "Man kadhama ghaizan." Orang yang ngempet dalam keadaan dia bisa marah. Jani yo iso. Karena yang dimarahi mungkin bawahan, anak, orang lemah yang tidak mungkin berani ngelawan panjenengan. Jadi lek panjenengan mau bisa. Tapi ditahan. Wa huwa qadirun ala an yanfidhahu. Dalam keadaan sakjane lek gelem ngamuk yo iso, tapi dia tidak mau ngamuk. Apa yang dia dapatkan? Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu minal hur ma sya. Nanti di hari kiamat orang itu sama Allah dipanggil. Misalkan namanya Didi, maju. Ini orang paling kuat nahan emosi. Panggil sama Allah. Kalau tidak saya lem-lem gak dinternomoleh saya. Mobil saya sudah dibawa ke bengkel. Maka tak lem-lem terus ini jadi dinternomoleh. Sudah dipanggil sama Allah. Ayo, Didi, Lamongan. Maju. Dung. Iki loh, orang yang dulu menahan amarah dalam keadaan dia mampu tapi gak ngamuk. Apa yang terjadi? Fayukhayyirahu minal huri ma syaa. Allah bilang sama Haji Didi apa? Milio bidadari sak durunge didisi Abah Joni.
Masya Allah. Langsung Abah Didik duluan. Kenapa? Karena keutamaan. Oh, nggak usah guyu. Tenang Pak, tenang Pak. Tenang. Karena yang nganter nanti Abah Didik. Jadi Abah Joni rotok dikalah nih Didik. Nanti kalau yang nganter Abah Joni tak walik. Sudah? Kenapa? Milio bidadari yang kamu suka sebelum manusia milih. Akhirnya Abah Didik masuk. Waduh. Kok ayu kabeh? Abah Didik keluar lagi. Gusti Allah, pripun lek sedoyo. Lah iki dikek ati ngerogoh. Nah, itu keutamaan orang yang mampu menahan amarah. Nanti di hari kiamat sama Allah dipanggil duluan. Dibandingkan orang yang bisa marah, kemudian dia marah. Maka itu keutamaan yang ngempet ngamuk dalam keadaan mampu. Di hari kiamat Allah panggil panjenengan. Terus sama Allah dimasukkan ke surga duluan. Disi ono pilihan sing tipemu. Sing model gue banget. Rambutnya sampean seneng, kulitnya sampean seneng, irungnya pilihan sih. Itu yang Allah berikan untuk orang yang mampu menahan amarah. Pripun Pak? Cocok boten? Cocok. Sudah. Nah, maka itu sebelum Anda marah. Nomor 1, tinggalkan. Nomor 2, mengetahui keutamaan orang yang bersikap santun. Apa keutamaannya? Surga dan dicintai oleh Allah. Nomor 3, mengetahui keutamaan orang yang mampu menahan amarah dalam keadaan dia mampu. Tambah 1 ayat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mampu menahan amarah, apa keutamaannya? Surga. Itu 3 sebelum marah. Sekarang 3 sakwise ngamuk. Jadi pas ngamuk, ngamuke. Ayo, mana orangnya? Siapa ini? Sing gawe elek-elekan biasanya sapa? Gak ono ustaz elek kabeh ya. Sak ustaz-ustaz padha eleke. Nauzubillah min dzalik. Allahumma asturna ya Rabb. Sekarang kalau sedang marah, wis kadung kepancing emosi. Ada 3 cara. Nomor 1. Ini yang kita bilang apa? Rafi'ul ghadab. Kalau tadi apa? Mani' atau dafi' boleh. Tapi lebih tepat mani'. Cek gak ngamuk. Sekarang rafi'. Lek wis ngamuk, cek ngamuke keangkat. Lek wis kadung ngamuk. Kalau saya kadung ngamuk, tahu konangan jamaah kisinan. Ada orang nyabrang ngamuk, menyabrang ngawur. Saya kan masih muda ya, umur 27, dia sih ngamuan. Zaman itu. Sekarang serotok tua. Sudah. Toleng ini. Pas jendela tak buka, kata tak jeriti. Loh, ibu pengajian, tak tutup mana? Mas, saya. Ini tak jeriti. Oh, jarkoni, saujar gak iso. Ngakoni soroi. Nah, sekarang kalau terlanjur marah, bagaimana biar kemarahan itu bisa redam? Kalau hujan bisa apa? Hujan itu sudah reda. Nomor 1, mengucapkan isti'adzah. Mengucapkan apa? Isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau orang Mesir yang pernah di Mesir insyaallah tahu. Wong Mesir iku lek enek wong ngamuk dijeriti. Shallu 'alan nabi. Disuruh apa? Sholawat. Karena orang Mesir itu anti banget dibilang medit. Sementara orang medit itu disebut nama nabi tidak mau bersalawat. Itu langsung ngamuknya mandek. Sallallahu alaihi Muhammad. Mari ngono ngamukan. Shallu 'alan nabi. Tapi lumayan sih ono remi, masih ada remnya. Orang kita ngamuk, shollu 'alan nabi. Apa melo-melo? Sampean bisa nah. Wah, teman-teman ini. Maka yang pertama isti'adzah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kudu sadar, Pak. Sayangnya kan kita ini lek kadung ngamuk gak sadar ya. Maka harus punya apa? Kemampuan tetap sadar. Anda buka surah Fussilat. Surat apa? Fussilat. Di ayat yang ke-36.
Fussilat ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas sami'ul alim. Wa imma, dan sekiranya yanzaghannaka, mengganggu dirimu, minasyaitani, gangguan dari setan, nazghun, suatu gangguan. Dan saya mau tanya, panjenengan marah itu datangnya dari siapa? Al-ghadhabu minasyaitan. Marah itu dari siapa? Setan. Maka Allah mengingatkan, Allah itu ngasih rumus ya Pak. Kalau panjenengan diganggu setan, fasta'idz billah. Ucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada 2 orang sahabat Nabi. 2. Bertengkar. Sampai dibilang apa? Ihmarrat ainah. Meripati abang beranang saking ngamuke. Nabi Muhammad tenang, santai. Nabi Muhammad ngomong apa? Inni la'a'lamu kalimatan. In qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu satu kalimat, kalau orang yang sedang marah itu mau mengucapkannya, langsung marahnya hilang. Apa kalimat itu? Kata Rasulullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau di jalan diganggu orang, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu mau ngamuk saya. Itu apa? Itu cara ketika sedang marah, kepingin marahnya reda. Langsung ta'awud. Nomor 1, Fussilat 36. Nomor 2, hadis Nabi ketika melihat 2 orang sedang berkelahi. Rasulullah bilang, aku tahu satu kalimat kalau dia ucapkan langsung hilang. Tapi ingat, mengucapkannya dengan penuh keikhlasan. Ojo ngomongnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wong koyo ngene kok ya urip, nah ya malah rusak. Nomor 2, taghyiru al-hay'ah. Merubah posisi. Rasulullah bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau salah seorang kalian itu marah, kamera tolong disesuaikan. Kamera. Tak praktekkan biar menghayati didukur lagi. Kalau dia marah sambil apa? Berdiri. Kata Rasulullah apa? Falyajlis. Hendaknya dia duduk. Jangan malah sak wali. Kita ndak. Kita ngamuk lungguh, ngadet. Apa? Ayo, maju. Lo ayo kepuan. Kita keliru, kita lungguh, malah ngadet. Bid'ah. Loh, serius ya ini bid'ah tenanan ya ini. Rasul nyuruh berdiri disuruh duduk, ini duduk malah berdiri. Bid'ah apa enggak? Loh ya iki bid'ah dolalah finnar ya iki. Asli dolalah finnar ini. Lalu Rasulullah bilang kalau marahmu berdiri, falyajlis, duduk. Fa in dzahab wa illa falyattaji'. Kalau marahnya hilang, alhamdulillah selesai. Tapi kalau belum hilang, hendaknya dia berbaring. Artinya apa? Intinya di sini mengurangi pergerakan ketika marah. Karena orang marah semakin banyak bergerak, semakin medeni. Maka intinya apa? Jangan ngomong. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Menengok. Sayangnya kita ini kalau marah, tidak bisa nahan lisan. Ngomong kabeh diomongno. Padahal Rasul bilang apa? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Mengurangi aktivitas. Atau Rasul mengatakan, kalau kalian marah, falyaskut. Empeten. Jangan sampai keluar. Karena kalau sampai keluar, boleh jadi omongan kita menciderai orang lain, yang orang itu loro atine gara-gara omongan yang kita sampaikan ketika marah, boleh jadi kita tidak sadar. Iya apa enggak? Maka nomor 2, merubah posisi. Saya punya 2 cerita menarik, tapi waktunya sudah habis ini.
Dilanjutkan bulan depan aja ya. Ceritanya begini. Ada seorang raja di zaman kekhilafahan Islam dulu. Dia nulis surat. Kertas. Ditulis sama dia. Dia ambil pulpen, ditulis. Tulisannya begini. Wailun li hakimil ardi min hakimis sama. Celakalah pemimpin dunia dari pemimpin langit. Hakimnya dunia dari hakimnya langit. Terus dilempit tulisan itu dok. Dikasihkan siapa? Perdana menterinya. Idza ghadibtu atiniha. Kalau saya marah, kertas iki kekno aku. Celakalah hakim dunia dari hakim langit. Tapi nanti kalau kamu yang marah, kamu tak kasih kertas ini. Subhanallah temenan. Suatu hari rajanya ngamuk. Wah ini pemimpin tak ngerti, ini raja. Langsung ditokno kok kantongi. Perdana menteri tadi, raja, wocon. Wailun li hakimid dunya min hakimil ard. Langsung dia ngerti. Dia itu pemimpin dunia, tapi nanti masih ada Allah. Langsung menang. Suatu hari gantian, perdana menterinya ngamuk, mbek raja dikai, perdana menteri, wocon iki, cepetan, saat durunge ngamukmu kebablasan. Dibaca. Langsung tahan diri dia. Terus antum tahu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu ngomong kepada orang-orang di sekitarnya, kewabeh dikandani. Idza ghadibtu khudh bi tarafai thawbi wajurni. Kalau kalian lihat saya marah, tarian pucuke gamisku, sereten aku. Supaya saya ngerti saya bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Umar bin Abdul Aziz. Bayangin, jadi ngamuk itu bukan hebat Pak. Ngamuk itu isini. Maka nomor satu, ketika sudah marah, ucapkan a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Yang kedua, merubah posisi. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Kalaupun Anda marah, diam. Kalau panjenengan mau, marah itu dari setan, setan terbuat dari api, maka padamkan dengan air wudu. Yang terakhir, apa yang paling meredam amarah ketika sedang marah? Tauhid. Tetap Pak, pelajaran apapun kembalinya pada apa? Tauhid. Maka ada yang komen di Instagram kami, Ustadz kok gak tahu ngaji tauhid? Loh, kabeh iku tauhid Mas. Fikih itu tauhid, hadis itu tauhid, sirah itu tauhid, pelajaran adab itu tauhid. Loh kalau Anda pisah-pisah, ya malah keliru. Dan sebelum Anda komen, saya sudah khataman kitab tauhid, hilang pahala kuntek. Wes, lanjut. Apa yang ketiga? Tauhid. Maksudnya bagaimana? Anda tahu Anas bin Malik? Jadi pembantunya Nabi berapa tahun? Halah, ini kok ngaku wong pengajian. Anas bin Malik jadi pembantunya Nabi berapa tahun? Kakean didik. 9, kurang didik. Nah, Anda kayak pas nisor dukure. Ambil tengahnya Pak, 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Karena aku masih kecil, Anas bin Malik itu jadi pembantunya Nabi umur 8 tahun. Lu panjenengan tahu anak 8 tahun kelas 2 SD. Jadi apa sekarang? Gak itu apa-apa. Itulah Anas bin Malik. Kata Anas, semua yang aku lakukan tidak sesuai dengan keinginan Nabi. Bukan 1, 2 loh. Semua. Tahu di kongkon nang pasar, katut koncone dolin. Suruh belikan apa, datang bawa apa. Anak 8 tahun. Apa kata Rasulullah? Kata Anas bin Malik. Tidak pernah, jangankan marah. Sesuatu yang aku tidak lakukan, padahal Nabi sudah perintah. Nabi tidak pernah ngomong, kenapa tidak dilakukan? Gak tahu, gak ngamuk. Dan sesuatu yang aku lakukan, padahal Nabi tidak mau aku melakukan itu. Nabi tidak pernah ngomong, kene opo kon ngelakoni iku. Tidak pernah. 10 tahun. Ngadepi arek cilik umur mulai 8 sampai 18. Tidak pernah kata Anas, Nabi itu ngomong, kenapa kamu tidak begini? Loh, kenapa kamu kok begini? Dan Anas mengatakan, tidak pernah saya cium aroma yang melebihi wanginya Nabi. Tidak pernah saya sentuh tangan yang melebihi lembutnya tangannya Nabi. Ketika Nabi ditanya, kok telaten ngadepi arek cilik sing keliru terus? Kok gak ngamuk? Jawabannya satu. Dia digerakkan oleh
Allah. Maka kalau ada orang bikin panjenengan marah, empeten. Orang ini dikirim siapa? Allah. Orang ini ngamuk ngelok nih saya. Ustadz abal-abal. Nggih. Dia tidak akan ngomong gitu kalau Allah tidak menghendaki. Nggih napa nggih? Ketika ada orang datang ngelok nih panjenengan pendek. Nggih, Michael Jordan nggih. Ngono nih ae. Kenapa? Orang itu datang atas kehendak siapa? Allah. Nah, maka yang ketiga, tauhid. Itu jamaah sekalian dapat kami sampaikan pas 7 menit dari jam 8:30. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.